Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kita belajar tentang matriks. Matriks adalah penulisan sekumpulan bilangan dalam bentuk baris dan kolom, biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Ini namanya matriks A. Kemudian A11 itu artinya A baris pertama, kolom pertama. Artinya ini A11 itu yang pertama, yang angka pertama itu artinya baris, angka kedua artinya kolom. Kemudian misalkan ini A21 itu artinya A baris kedua, kolom ke-1. Nah, untuk pengenalan baris dan kolom, nah ini baris itu mendatar. Nah, ini namanya baris A11, A12 sampai A1N itu berarti A baris pertama, kolom kedua pertama, kemudian A12 A baris pertama, kolom kedua, A1N artinya A baris pertama, kolom ke N. Kemudian untuk ke bawahnya seperti ini. Nah, itu A11 itu A1 ya, baris pertama, kolom pertama. Ini berarti yang paling depan garis ungu itu adalah kolom pertama. Kenapa? Karena yang angka paling akhirnya itu adalah angka 1. Jadi kolom ke-1 atau kolom pertama seperti itu. Oke. Selanjutnya kita menuju ordo. Ordo adalah ukuran matriks yang ditentukan oleh baris dan banyak kolom. Jadi dilihat di sini baris dan kolom. Jadi nanti baris berapa baris dikali berapa kolom. Jika baris M dan banyak kolom N, maka ordo matriks ditulis dalam bentuk M kali N. M-nya itu baris dan N-nya itu adalah kolom. Atau biasa ditulis dengan A. Nah, di bawahnya itu adalah M kali N. Berikut contoh-contohnya. Matriks A berordo 2 kali 3 artinya itu ada barisnya 2. Nah, ini barisnya 2. Kemudian kolomnya 3 itu 1, 2, 3, 7, 4, 3 itu artinya 3 kolom. Barisnya 2 itu tadi 1, 3, 4. Kemudian yang baris kedua 2, 7, 3. Dan selanjutnya contohnya lagi ini C31 artinya C ya. Artinya C itu barisnya 3, kolomnya ada 1. Barisnya apa aja? Baris pertama 4, 3 dan min 1, kolom pertama yaitu tadi 4, 3, 1. Oke. Selanjutnya transpose matriks ya. Transpose matriks itu tulisannya itu ada kapital untuk matriksnya dan di atasnya ada tulisan T kecil ya. A transpose bacanya ya. A pangkat T kecil adalah transpose matriks T. Nah, ini matriks E yang artinya baris matriks menjadi kolom matriks. Artinya itu dibalik ya, nanti menjadi kolom matriks A transpose dan kolom matriks A menjadi baris matriks A transpose. Berikut contoh-contohnya. Misalkan matriks A 3, 10, 5, 8. Untuk baris pertama itu kan 3, 10. Nanti berubah. Nah, jadi awalnya kan 3, 10 ini. Nanti dia berubah menjadi ke bawah. Jadi 3 10-nya ke bawah. Nah, ini 3 10-nya ke bawah ya di situ. Kemudian 58 itu dibalik. Jadi dari awalnya 58 itu seperti ini penulisannya, dibalik menjadi kolom 58. Nah, jadi kayak gitu. 3 10 awalnya. Jadi awalnya 3 10 kemudian 5 8. Ini ditranspos yang 3 10 ini kan mendatar. Nanti berubah menjadi vertikal. Jadi 3 10 penulisannya seperti itu. Nah, 5 8 ini juga kan di bawahnya seperti ini. Juga dibuat menuju tegak ya, berarti ke vertikal juga, berarti 5 8 seperti itu. Jadi kayak direfleksikan atau dicerminkan seperti itu ya. Kemudian A transposnya itu adalah 3 5 ya. Jadi ini
awalnya dia vertikal jadi horizontal, 10, 8, awalnya dia vertikal jadi horizontal, seperti itu. Contoh lagi, K2 min 5, 4, 3, min 7, 8, transposnya bagaimana? Nah, kita lihat 2 min 5, 2 min 5-nya itu dari awalnya itu adalah mendatar, kita tulis dalam bentuk vertikal 2 min 5. Nah, gitu. Kemudian 43. Nah, 43 itu juga mendatar. Kita buat dalam bentuk vertikal. Oh, di sini berarti 43. Dan yang bawahnya tadi min 7 dan 8. Kita balik lagi menjadi vertikal min 7 8. Jadi seperti itu ya. Jadi dari awalnya mendatar dibuat dalam bentuk vertikal. Oke. Kemudian operasi matriks. Nah, matriks dikatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan nilai setiap elemennya sama. Jadi ordonya harus sama dan setiap elemennya sama. Nah, contohnya itu jika A min 1 min 4 2A plus B dan B A min 1 min 4 8 7 maka matriksnya sama, maka A plus B ada. Artinya kamu samakan dulu dikatakan apa, matriks sama. Nah, di sini ada tulisannya matriks sama. Artinya bagaimana? Kita samakan dulu di situ. Artinya disamakan A sama dengan B. Kalian tulis dalam bentuk seperti ini. Karena matriksnya sama. A-nya itu apa? Oh ya, min 1, kemudian min 4, kemudian 2A plus B, yang satunya 7. Nanti disama dengankan berapa? A min 2B min 4, oke, 8 dan 7. Nah, pokoknya seterusnya seperti itu. Nah, setelah kalian sama dengankan seperti itu, oke, Bu hapus dulu. Kalian sama dengankan seperti itu, kita yang bagian sini sama dengankan. Nah, kalau min 1, min 1 itu ya sama dengan A min 2B karena disama dengankan. Jadi yang baris pertama, kolom pertama disama dengankan baris pertama, kolom pertama juga. Jadi min 1 sama dengan A min 2B. Kemudian yang bawahnya 2A plus B itu disama dengankan 8. Nah, jadi kayak gitu. Habis itu kalian eliminasi. Nah, jadi masih masuk ke bab program linear ya. Kalian eliminasi A min 2B sama dengan 1. Nah, ini karena dari sini A min 2B sama dengan min 1 kita sama dengankan. Kemudian kita dapat persamaan yang selanjutnya yaitu apa? 2A. Nah, 2A plus B ini ya, 2A plus B sama dengan 8. Nah, kalau sudah seperti itu, di substitusi eliminasi. Untuk yang ini kita eliminasi A dulu, dikalikan 2 yang atas. Jadi A dikali 2, 2A, min 2B dikali 2, min 4B, dan min 1 dikali 2, min 2. Kemudian yang bawah, 2A plus B sama dengan 8. Nah, karena 2A sama 2A untuk menghilangkan apa? Dikurangi. Nah, jadi kita buat kurangi. 2A min 2A artinya habis. Min 4B min B. Nah, artinya min 5B sama dengan min 2 min 8 berarti min 10. Oke. Kemudian sehingga B sama dengan min 10 dibagi min 5 artinya B sama dengan 2. Kalau sudah dapat B sama dengan 2, kalian substitusi ke salah satu persamaan ini. Nah, untuk contoh ini kita substitusi ke persamaan pertama. Sehingga A min 2B sama dengan min 1. A-nya dicari. Nah, disubstitusikan nilai B-nya yang udah kita dapat tadi. A min 2 dikali 2 sama dengan min 1. Sehingga sedemikian rupa nanti A min 2 kali 2 berarti min 4 ya. A min 4 sama dengan min 1. A sama dengan min 1. Min 4 tadi pindah luas jadi plus 4. Sehingga min 1 plus 4 artinya 3. Jadi A sama dengan 3. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian
Pertanyaannya apa? A plus B, sehingga A-nya kita dapat 3, B-nya dapat 2, kita tinggal jumlahkan. Berarti 3 plus 2 sama dengan 5 gitu ya. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika kedua matriks mempunyai ordo yang sama. Nah, jadi syaratnya ordonya harus sama. Nah, kalau matriks A misalkan 2 kali 2, maka matriks B ya 2 kali 2 ordonya. Kalau matriks C 3 kali 2, berarti matriks yang untuk dijumlahkan dengan matriks C ya harus 3 kali 2. Harus sama ordonya. Oke. Oke, cara menjumlahkan mengurangkan matriks adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Nah, jadi menjumlahkannya elemen-elemen yang seletak. Nah, diketahui matriks-matriks berikut misalkan adalah M min 2 0 min 3 9 8 1. Nah, ordonya berapa? Baris kali kolom, berarti M ordonya berapa itu? 3 kali 2. Nah, kemudian yang N itu adalah X2 min 2Y min 2Z dan 5. N juga ordernya 3 kali 2. Oke. Yang P 4 2 7 7 1 6 juga P sama dengan 1 kali 6. Jika berlaku M, apa itu ya? M plus N sama dengan P, maka nilai X plus Y plus Z itu berapa? Berarti kita jumlahkan dulu matriks M dan matriks N, kemudian disama dengankan P. Setelah itu kita ketahui bahwa X, Y, Z-nya itu. Oke, sebentar. Oke, penjumlahannya ya. M plus N sama dengan P. M-nya tadi berapa? Oh, M-nya tadi adalah M-nya min 2, 0, min 3, 9, 8, 1. Oke, M-nya yang ini. Oke. Kemudian yang P adalah X2, 2Y, min 2, Z plus N. Oke, karena M sama dengan plus N. Kemudian P-nya kita dapat 4, 2, 7, 7, kemudian 1, dan 6. Nah, kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan ini M plus N-nya. Nah, habis itu disama dengankan P. Oke. Yaitu 2 tambah X, kita jumlahkan yang seletak. Nah, berarti yang baris pertama, kolom pertama ya dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama. Kemudian baris kedua, kolom kedua ya dijumlahkan baris 2, kolom 2, dan selanjutnya ya. Di situ 2 ditambah X. Nah, itu X plus 2 atau 2 tambah X. Kemudian yang baris pertama, kolom kedua 0 ditambah 2, hasilnya 2. Oke, kita lanjutkan yang bawahnya. Min 3 ditambah 2Y, berarti ya 2Y min 3. Selanjutnya 9 ditambah min 2, hasilnya berarti 7. Kemudian yang bawahnya 8. Oke, 8 tambah Z, berarti 8 plus Z. Lanjutnya 1 plus 5 ya sama dengan 6. Nah, kita dapatkan M plus N tadi adalah X plus 2, 2Y min 3, 7, Z plus 8, 6. Nah, disama dengankan P. P tadi berapa? P adalah 4, 2, 7, 7, 1, 6. Nah, disama dengankan yang seletak, disama dengankan X plus 2 itu sama dengan 4 ya di situ. Kemudian kita dapatkan lagi 2Y min 3 sama dengan 7 ya. Kemudian selanjutnya Z plus 8 sama dengan 1. Oke, kalau sudah sampai situ kita kerjakan aljabarnya. Nah, di situ X plus 2 sama dengan 4. Oke, X plus 2 sama dengan 4. X sama dengan 4. Oke, yang duanya pindah ruas jadi 4 min 2. X sama dengan
2. Nah, berarti itu dari situ. Kemudian yang kedua, setelah itu yang kita mencari Y-nya. Nah, ini. Kita mencari Y-nya. Bagaimana? 2Y min 3 sama dengan 7. 2Y sama dengan 7. Min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Nah, kalau sudah dapat Y, kita mencari Z. Mencari Z yang mana? Oh, yang paling bawah ini. Yang paling bawah. Apa itu? Z plus 8 sama dengan 1. Artinya Z sama dengan 1. 8-nya pindah ruas jadi min 8. Nah, Z sama dengan min 7. Nah, setelah dapat X plus YZ, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah nilai X plus Y plus Z. Nah, kita substitusikan ke sini. X-nya tadi adalah min 2, Y-nya adalah 5, kemudian Z-nya min 7 dijumlahkan. Jadi hasilnya 2 plus 5 min 7 hasilnya 0. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perkalian matriks dengan konstanta. Nah, jadi ada matriks dikalikan dengan angka tertentu, misalkan dikalikan 2, dikalikan 3, dan terserah ya. Nah, misalkan matriks ini, nah ini dilihat K dikali A, B, C, D. Nah, di situ K dikali A, B, C, D ya di situ. Nah, biar lebih kelihatan perbesar, sama dengan K-nya dikalikan semuanya ya. Jadi K dikali A, kemudian K dikali B, kemudian K dikali C, kemudian K kali D. Jadi dikalikan semuanya. Dengan K adalah konstanta. Konstanta itu angka biasa ya, angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau negatif juga boleh. Misalkan contohnya 2 dikali 3X Y min 1 12. Artinya bagaimana ya? Kalikan 1 per 1. Oke, kalikan 1 per 1. 2 kali 3 hasilnya 6. Oke. Oh bukan, sorry, ini sama dengan nilainya dulu. 2 kali 3 XY min 1 12 itu hasilnya nanti ada 6 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kayak gini. Ini adalah kesamaan matriks ya tadi. Kita selesaikan yang ruas kiri. Kita kalikan 2 kali 3 ya, hasilnya 6. Kemudian 2 kali X sama dengan 2X. Kemudian 2 kali Y min 1 berarti 2Y min 2 dikalikan 1 per 1. Kemudian 2 kali 12 sama dengan 24. Nah ini ya. Jadi sama dengan kan yang sebelah kanan ini. Nah, 6 kali 1 6 ya. Kemudian 6 kali 2 12. Kemudian 6 kali 3 18. Kemudian 6 kali 4 ya 24. Oke, kalau sudah sampai sini kita samakan kayak yang tadi. Nah, 6 sama dengan 6 betul ya, berarti ini nggak perlu dikerjakan soalnya nggak ada variabelnya, nggak ada X, Y, Z nya maksudnya. Kemudian di sini 2X sama dengan 12 kita tulis. Nah, di situ 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya X sama dengan 6. Oke, kita mengantongi nilai X yaitu 6. Oke, selanjutnya 2Y min 2 sama dengan 18. Oke, kita sama dengankan ya. Nih, 2Y min 12 sama dengan 8. Min 2-nya pindah ruas sehingga dia menjadi positif. 2Y sama dengan 18 plus 2. 2Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 2. Nah, 20 dibagi 2 hasilnya Y-nya 10. Nah, kita dapatkan X-nya 6 dan Y-nya 10 gitu. Oke, selanjutnya kita ke perkalian dua matriksnya. Dua matriks bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama dan jumlah baris pada matriks kedua itu harus sama. Artinya gini, misalkan matriks A itu adalah ordonya 6 kali N, kemudian B ordonya adalah N kali P. Nah, kalau dua matriks bisa dikalikan itu jika
ini tengah-tengah ya. Jadi M sama N, kemudian N sama P. N itu yang tengah itu harus sama dengan N. Nah, berarti kayak gini. M kali N, kemudian di sini N kali P. Nah, ini ada matriks A misalkan, ini matriks B. Nah, itu bisa dikalikan itu jika N sama N-nya itu sama. Jadi nilai yang tengah ini, yang kolom pertama dan baris pertama itu harus sama. Jadinya kayak apa ya? Kayak mata gitu ya tengahnya ya. Jadi M kali N, N kali P. Jadi tengahnya itu harus sama. Seperti itu ya. Kemudian contoh matriks di sini. Berikut adalah cara mengalihkan dua matriks ya. Misalkan tuh A11, A12, A21, A22. Kemudian yang kedua B11, B12, B13, B21, B22, B23. Kita telah dulu ordernya itu sama apa enggak yang tengahnya. Kita lihat ini yang untuk A11 ini ordernya adalah 2 kali 2. Nah, jadi A-nya itu. Kemudian yang B oh kita lihat oh barisnya ada 2. Oke, yang B, ini yang A ya. Kemudian yang B barisnya itu ada 2, kolomnya ada 3. Nah, ini udah sama ya, 2 sama 2. Oke. Nanti hasilnya matriksnya ordonya adalah 2 kali 3. Berarti matriks nanti barisnya 2, kolomnya 3. Kita lihat untuk lebih pahamnya kalian ya. Di sini pengaliannya bagaimana? Pengalian matriks itu horizontal vertikal. Artinya A11 dikali B11. Jadi pengaliannya bagaimana? Oke, Ibu tulis sini. Nah, di sini Ibu share dulu. Itu pengalian matriks itu adalah horizontal kemudian vertikal. Maksudnya bagaimana? A11, nah ini perkalian matriks ini dilihat A11 dikali B11. Nah, kelihatan kan dia horizontal. Kemudian ditambah A12, kita lihat yang ini juga. Nah, A12 dikali oke, A12 ya, ditambah A12 dikali yang bawahnya B21. Jadi dia harus horizontal vertikal. Kemudian yang bawah kita lihat lagi, yang bawah ini baris keduanya kita kalikan ke kolom pertamanya lagi, vertikal, horizontal vertikal. Berarti A21 dikali B11 ditambah A22 dikali B21. Nah, jadi horizontal baru vertikal. Sudah kayak gitu, kita menuju ke yang keduanya lagi. Untuk yang kolom kedua, nah, kolom kedua bagaimana? Kita kalikan baris pertama kolom kedua. Bagaimana? A11 dikali B12. Artinya yang baris pertama dikalikan kolom pertama. Kemudian yang kolom yang kita awali, yang awalnya itulah ya. Kemudian A12 dikalikan yang terakhirnya, kolom terakhirnya yang kita jeret tadi ya, ditambah A12 kali B22. Nah, selanjutnya yang bawah bagaimana? Yang bawah baris ini, ya ini tadi ya caranya ya. A21 dikalikan yang ini, yang kedua tadi ya, kolom kedua, berarti A21 kali B12. Nah, kemudian ditambah A22 dikali B22. Jadi kayak gitu ya. Aturannya tetepan baris kemudian dikali kolomnya. Lagi ini A12 dikalikan yang kolom terakhirnya, artinya A11 dikali B13 ditambah, nah, yang itu, yang ini dikalikan yang terakhirnya juga, A12 dikali B23. Selanjutnya yang terakhir A21. Nah, A21 dikalikan yang sebelah sini,
Yuk, A21 dikali B13 ditambah yang belakang kali yang belakangnya. A22 B23. Nah, seperti itu ya. Oke, contohnya. Nah, untuk perkalian matriks tadi Ibu udah bilang itu ordona yang tengah itu harus sama. Contohnya A ini matriksnya berordo 3 kali 2, B 2 kali 5. Tengahnya 2 kali 2 itu sama toh. Nah, itu berarti bisa dikalikan. Nanti hasilnya adalah matriks 3 kali 5. Hasilnya itu yang depan sama belakangnya itu ya. Kemudian contoh yang kedua, P 1 kali 3, kemudian matriks B 3 kali 4. Hasilnya, karena tengah-tengahnya sama ya, 3 sama 3, hasilnya nanti matriks dengan ordo 1 kali 4, yang paling pinggir sama pinggir gitu ya. Kemudian yang M, nggak kelihatan ya, sebentar. M 2 kali 3 dikali N 2 kali 5. Nah, di sini tidak bisa. Kenapa? Yang tengah ini 3 itu tidak sama dengan 2. Nah, jadi matriks ini tidak memenuhi syarat sehingga matriksnya tidak bisa dikalikan. Kemudian nomor 4. Oke, jika diketahui matriks A, nah ini untuk contoh perkaliannya. Untuk contoh perkaliannya nanti kita shoot sendiri pakai kertas oret-oretan biar kalian lebih paham. Karena di sini Ibu tidak pakai aplikasi yang lebih profesional. Jadi untuk contohnya kita lanjut ke video yang kedua. Oke.